Kalau mau jawab Cinia dilambai-lambai coba. Shalom adik-adik. Shalom. Boleh dong yang nggak ada kameranya dibuka biar bisa kelihatan. Yang nggak ada kameranya dibuka dong. Hari ini kita pujiannya nggak cuma duduk aja ya. Kayaknya setiap minggu Cinia lihat kalau pujian duduk semua. Sekali lagi, shalom adik-adik, lambai-lambai. Oke, berarti suara Cinia kedengeran ya. Oke, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau nyanyi lagu Saat Pagi Hariku Datang lagi ya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha tinggikan, Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu, Tuhan. Sekali lagi ya. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu, Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam bimbingan-Mu, Tuhan. Oke adik-adik, yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Seberapa kami yang ada Bapa, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul walaupun hanya via Zoom. Bapa, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini Engkau boleh memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Cinia mau lihat dulu. Biar nggak lupa, kan udah 3 bulan ya kita di rumah ya. Laskar Kristus? Yes, yes, yes. Mana nih nggak semuanya muncul ya? Guru-gurunya juga muncul dong. Hari ini Cinia mau tembak-tembakin guru-gurunya juga. Oke. Nanti Koko Abed bantu Cinia untuk nanti spotlight ya di lagu berikutnya.
Laskar Kristus? Yes, yes, yes. Oke, berarti belum lupa ingatan untuk sekolah minggunya. Hari ini ada yang bisa berdiri nggak? Duduk semua nih. Biar kita olahraga, nggak olahraga kan? Ada yang bisa berdiri? Oke, Natalia good. Ada yang bisa berdiri? Guru-gurunya nanti siap-siap ya. Oke, Ciniko udah standby. Ciniko, oh iya. Oke, Cinia mau minta Tante Hana pertama nanti ya. Wait, disiapin dulu. Apa ini? Kalau Kuabet tolong Tante Hana di spotlight ya. Habis itu terserah Kuabet mau spotlight siapa. Nanti yang di spotlight tolong siap-siap. 2 kali mungkin gurunya dulu ya Kok Kuabet. Oke. Kita tebak lagu. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikut Tante Hana. Oke, ikut Tante Hana ya. Ikut. Nggak kelihatan tuh kakinya Tante. Ikut Tante Hana. Ikut Tante Hana. Ikut Tante Hana. Yang kedua Kuabet ganti. Oke, ready Cinika? Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, ikuti Cici Nika. Oke? Ikut Cici Nika. Ikut Cici Nika. Ikut Cici Nika. Ikuti Cici Nika. Oke, Kuabet yang ketiga. Ebel, dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti Ebel. Ready ya, Bel? Ikuti Ebel. Ikuti Ebel. Ikuti Ebel. Ikuti Ebel. Yang ketiga kabel, keempat. Moses, dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikuti Moses. Siap? Ikuti Moses. Ikuti Moses. Ikuti Moses. Ikuti Moses. Sekali lagi Kuabet. Natalia siap ya? Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikut Natali. Ikut Natali. Ikut Natali. Ikut Natali. Ikut Natali. Yang gedenya Kuabet. Oke, Tante Yuli. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ikut Tante Yuli. Oke, ready ya? Ikut Tante Yuli. Ikut Tante Yuli. Ikut Tante Yuli. Ikut Tante Yuli. Oke. Bagus semuanya gitu dong, kan bergerak lebih seru. Satu lagi, Cici Nia mau minta Tante Meti ada nggak di sini? Katanya kemarin mau dandan cantik. Ada, nih ada. Oke, ready ya Tante Meti? Udah ready Tante? Berdirilah Tan, nggak bisa kayak gitu.
tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha-ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha. Tante, boleh nggak ha-hanya dimodifikasi gerakannya? Jangan cuma geser kanan kiri. Adik-adik sekolah minggu ikutin ya, biar gerak. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha-ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha, ganti Ciopi kok. Udah belum kok? Ciopinya nggak online ya? Opinya hilang. Tante Hana lagi deh. Ini Opi udah ada nih Opi. Oh udah ada, oke. Siap Ci. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil. Udah cantik Ci. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha-ha, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha-ha, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Haha, oke, thank you semuanya. Kita mau dengerin firman. Kita mau siapkan hati kita, habis itu nanti kita bagi kelas ya. Oke. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Adik-adik bisa nggak? Lagunya bisa nggak? Bisa? Kalau bisa oke? Bisa? Oke ya. Sekali lagi ya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Yuk sikap berdoa yuk.
Tante Herlika yang untuk doa firman. Unmute dulu Tante. Adik-adik, doa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, kalau kami sudah naikkan pujian kami, biar menjadi duka yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan buka hati, Tuhan buka telinga kami. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang ditabur boleh tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan guru kami yang akan membawakan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Udah siap belum nih buat dengerin Cici Vivi cerita? Coba duduk yang rapi dulu yuk. Siapin kupingnya. Mana kupingnya? Coba kasih lihat. Wah, udah pada siap ya? Ya, sekarang Cici mau cerita adik-adik. Cici mau cerita tentang Tuhan Yesus. Siapa yang kenal sama Tuhan Yesus? Wah, ternyata semuanya udah kenal sama Tuhan Yesus ya? Iya adik-adik, Tuhan Yesus itu hebat. Dia bisa melakukan banyak mujizat. Bisa menyembuhkan orang yang sakit. Yang lumpuh bisa berjalan. Yang buta bisa melihat. Gak cuma itu adik-adik. Bahkan dia bisa membangkitkan orang yang mati. Hebat ya Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus itu hebat. Nah, sekarang Cici mau cerita nih adik-adik. Suatu hari, Tuhan Yesus lagi jalan-jalan adik-adik. Jalan-jalan sama siapa ya Tuhan Yesus ya? Wah, sama murid-muridnya adik-adik. Lihat nih, Tuhan Yesus jalan-jalannya sama murid-muridnya. Tuhan Yesus gak pernah adik-adik jalan sendirian. Pasti muridnya ngikut sama Tuhan Yesus. Kenapa sih muridnya ikut terus? Kenapa ya Ci kok muridnya ikut terus? Ternyata murid-muridnya mau dengerin ceritanya Tuhan. Mau dengerin firman Tuhan. Nah adik-adik, pas lagi di jalan adik-adik, tiba-tiba terdengar suara teriakan. Yesus, Guru kasihanilah kami. Waduh, suara dari mana ya itu ya? Wah, suara dari mana itu ya? Guru, kasihanilah kami. Wah, dicari mana ya suaranya ya? Dari mana ya suaranya ya? Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ternyata adik-adik, suaranya dari sini. Ternyata ada 10 orang adik-adik. Kenapa ya 10 orang ini ya? Tuhan Yesus samperin adik-adik. Ternyata, kenapa ya mereka teriak-teriak ya? 10 orang ini lagi sakit adik-adik. Sakit apa ya mereka ya? Wah, lagi batuk kali ya? Bukan adik-adik. Apalagi pilek? Ternyata bukan juga. Mungkin lagi demam ya? Ternyata bukan adik-adik. Ternyata 10 orang ini sakit kusta. Wah, 10 orang ini sakit kusta adik-adik. Dia minta belas kasihannya Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus adik-adik, Tuhan Yesus merasa kasihan sama mereka. Terus Tuhan Yesus mulai iba adik-adik sama mereka. Akhirnya Tuhan Yesus langsung sembuhin gak? Enggak adik-adik. Gimana ya caranya Tuhan Yesus ya? Ternyata Tuhan Yesus suruh mereka pergi menemui para imam. Para imam itu siapa ya? Kalau di zaman sekarang itu para imam itu seperti pendeta adik-adik. Nah, Tuhan Yesus nyuruh mereka pergi ketemu sama para imam. Karena mereka saking ingin sembuh, mereka buru-buru lari. Mereka dengerin apa kata Tuhan Yesus. Mereka cepat-cepat lari nyamperin para imam. Tuh, lihat tuh, mereka buru-buru lari. Mereka berlomba-lomba mau nyari para
imam. Di tengah jalan adik-adik, tiba-tiba mereka berhenti. Mereka bingung. Mereka liatin tangannya. Wah, mereka liatin kakinya. Mereka liatin badannya. Ternyata apa yang terjadi adik-adik? Mereka sembuh. Mereka semua sembuh adik-adik. Lihat tuh, tangannya tadinya penuh penyakit kusta, jadi sembuh. Nah, 9 orang tadi adik-adik pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi ada satu orang setelah sembuh, dia ingat sama Tuhan Yesus. Dia ingin berterima kasih sama Tuhan Yesus karena udah disembuhkan dari sakit kusta adik-adik. Orang ini adalah orang Samaria. Dia ingat sama Tuhan Yesus. Dia ingin berterima kasih karena udah disembuhin. Nah, siapa yang suka ngucapin terima kasih sama papa mama? Yang udah yang dikasih kado, bilang terima kasih Pak, terima kasih Ma. Atau yang udah ditolongin sama teman, ngucapin terima kasih sama adik-adik. Sama orang Samaria ini. Orang Samaria ini udah sembuh adik-adik. Dan dia ingin berterima kasih sama Tuhan. Gimana caranya berterima kasih adik-adik? Orang Samaria ini ingin mengucap syukur sama Tuhan. Nah, orang Samaria ini buru-buru lari. Aku mau cari Tuhan Yesus. Aku mau cari Tuhan Yesus. Pokoknya aku mau cari Tuhan Yesus sampai ketemu. Aku mau terima kasih sama Tuhan. Ternyata adik-adik, akhirnya orang Samaria ini ketemu sama Tuhan Yesus. Dia berterima kasih sama Tuhan Yesus. Dia mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bingung adik-adik. Tadi ada 10 orang, tapi cuma 1 yang kembali sama Tuhan Yesus. Yang 9 orang lagi tadi kemana? Mereka pulang ke rumah masing-masing. Mereka nggak ingat lagi sama Tuhan Yesus. Tapi 1 orang Samaria ini adik-adik, dia ingat sama Tuhan Yesus. Dia ingin berterima kasih sama Tuhan Yesus. Dia mengucap syukur sama Tuhan kalau dia boleh sembuh. Nah, adik-adik, kita juga harus belajar mengucap syukur. Mengucap syukur buat semuanya. Coba yuk kita buka ayat hafalannya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Coba nih. Yuk, kita lihat ya ayatnya ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah adik-adik, kita harus mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Seperti orang Samaria tadi adik-adik, udah ditolong sama Tuhan. Dia ingat kalau harus berterima kasih sama Tuhan, harus mengucap syukur. Shalom adik-adik. Udah siap belum nih buat dengerin Cici Vivi cerita? Coba duduk yang rapi dulu yuk. Siapin kupingnya. Mana kupingnya? Coba kasih lihat. Wah, udah pada siap ya? Ya, sekarang Cici mau cerita adik-adik. Cici mau cerita tentang Tuhan Yesus. Siapa yang kenal sama Tuhan Yesus? Wah, ternyata semuanya udah kenal sama Tuhan Yesus ya? Iya adik-adik, Tuhan Yesus itu hebat. Dia bisa melakukan banyak mujizat. Bisa menyembuhkan orang yang sakit. Yang lumpuh bisa berjalan. Yang buta bisa melihat. Gak cuma itu adik-adik. Bahkan dia bisa membangkitkan orang yang mati. Hebat ya Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus itu hebat. Nah, sekarang Cici mau cerita nih adik-adik. Suatu hari Tuhan Yesus lagi jalan-jalan adik-adik. Jalan-jalan sama siapa ya Tuhan Yesus ya? Wah, sama murid-muridnya adik-adik. Lihat nih, Tuhan Yesus jalan-jalannya sama murid-muridnya. Tuhan Yesus gak pernah adik-adik jalan sendirian. Pasti muridnya ngikut sama Tuhan Yesus. Kenapa sih muridnya ikut terus?
Kenapa ya Ci, kok muridnya ikut terus? Ternyata murid-muridnya mau dengerin ceritanya Tuhan, mau dengerin firman Tuhan. Nah adik-adik, pas lagi di jalan adik-adik, tiba-tiba terdengar suara teriakan, Yesus, Guru kasihanilah kami. Waduh, suara dari mana ya itu ya? Wah, suara dari mana itu ya? Guru, kasihanilah kami. Wah, dicari mana ya suaranya ya? Dari mana ya suaranya ya? Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ternyata adik-adik, suaranya dari sini. Ternyata ada 10 orang adik-adik. Kenapa ya 10 orang ini ya? Tuhan Yesus samperin adik-adik. Ternyata, kenapa ya mereka teriak-teriak ya? 10 orang ini lagi sakit adik-adik. Sakit apa ya mereka ya? Wah, lagi batuk kali ya? Bukan adik-adik. Apalagi pilek? Ternyata bukan juga. Mungkin lagi demam ya? Ternyata bukan adik-adik. Ternyata 10 orang ini sakit kusta. Wah, 10 orang ini sakit kusta adik-adik. Dia minta belas kasihannya Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus adik-adik, Tuhan Yesus merasa kasihan sama mereka. Terus Tuhan Yesus mulai iba adik-adik sama mereka. Akhirnya Tuhan Yesus langsung sembuhin gak? Enggak adik-adik. Gimana ya caranya Tuhan Yesus ya? Ternyata Tuhan Yesus suruh mereka pergi menemui para imam. Para imam itu siapa ya? Kalau di zaman sekarang itu para imam itu seperti pendeta adik-adik. Nah, Tuhan Yesus nyuruh mereka pergi ketemu sama para imam. Karena mereka saking ingin sembuh, mereka buru-buru lari. Mereka dengerin apa kata Tuhan Yesus. Mereka cepat-cepat lari nyamperin para imam. Tuh, lihat tuh, mereka buru-buru lari. Mereka berlomba-lomba mau nyari para imam. Di tengah jalan adik-adik, tiba-tiba mereka berhenti. Mereka bingung. Mereka liatin tangannya. Wah, mereka liatin kakinya. Mereka liatin badannya. Ternyata apa yang terjadi adik-adik? Mereka sembuh. Mereka semua sembuh adik-adik. Lihat tuh, tangannya tadinya penuh penyakit kusta, jadi sembuh. Nah, 9 orang tadi adik-adik pulang ke rumahnya masing-masing. Tapi ada satu orang setelah sembuh, dia ingat sama Tuhan Yesus. Dia ingin berterima kasih sama Tuhan Yesus karena udah disembuhkan dari sakit kusta adik-adik. Orang ini adalah orang Samaria. Dia ingat sama Tuhan Yesus. Dia ingin berterima kasih karena udah disembuhin. Nah, siapa yang suka ngucapin terima kasih sama papa mama? Yang udah yang dikasih kado, bilang terima kasih Pak, terima kasih Ma. Atau yang udah ditolongin sama teman, ngucapin terima kasih sama adik-adik. Sama orang Samaria ini. Orang Samaria ini udah sembuh adik-adik. Dan dia ingin berterima kasih sama Tuhan. Gimana caranya berterima kasih adik-adik? Orang Samaria ini ingin mengucap syukur sama Tuhan. Nah, orang Samaria ini buru-buru lari. Aku mau cari Tuhan Yesus. Aku mau cari Tuhan Yesus. Pokoknya aku mau cari Tuhan Yesus sampai ketemu. Aku mau terima kasih sama Tuhan. Ternyata adik-adik, akhirnya orang Samaria ini ketemu sama Tuhan Yesus. Dia berterima kasih sama Tuhan Yesus. Dia mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bingung adik-adik. Tadi ada 10 orang, tapi cuma 1 yang kembali sama Tuhan Yesus. Yang 9 orang lagi tadi kemana? Mereka pulang ke rumah masing-masing. Mereka gak ingat lagi sama Tuhan Yesus. Tapi 1 orang Samaria ini adik-adik, dia ingat sama Tuhan Yesus. Dia ingin berterima kasih sama Tuhan Yesus. Dia mengucap syukur sama Tuhan kalau dia boleh sembuh. Nah adik-adik, kita juga harus belajar mengucap syukur.
mengucap syukur buat semuanya. Coba yuk kita buka ayat hafalannya. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Coba nih. Yuk kita lihat ya ayatnya ya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah adik-adik, kita harus mengucap syukur. Kita harus mengucap syukur sama Tuhan seperti orang Samaria tadi adik-adik. Udah ditolong sama Tuhan. Dia ingat kalau harus berterima kasih sama Tuhan, harus mengucap syukur.